Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik di integumen atau sistem di area kulit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat penampang kulit ya, kalau misalnya ini di mikroskop ya, jadi diperbesar. Di sini kan ada dari luar, lapisan luar dari epidermis. Di sini ada ini rambut ya, rambut dari ini yang keluar dari lapisan dalam di sini ya. Terus ada di bawah lapisan epidermis ada lapisan dermis ya. Dermis di sini ada beberapa struktur, dari ada papillary layer dan reticular layer ya. Di sini yang ada ya, yang ada di papillary layer ini ada pair of sweat gland duct ya di sini, atau kelenjar keringat yang keluar di sini. Ya, di sini kalau berkeringat keluar kayak gini ya. Kalau misalnya tersumbat, ya ini kan bisa mengakibatkan ini ya, kemerahan radang misalnya ya. Dan kalau misalnya pada anak kecil atau pada bayi itu bisa menyebabkan gatal misalnya. Itu dari dermis. Terus di bawahnya dermis ada lapisan subcutaneous ya, atau hipodermis ya, yang lapisan bagian bawah yang di sini sudah ada jaringan lemak ya. Lemak itu di lapisan bawahnya dari dermis ya di sini ya. Jadi semakin banyak lemaknya semakin tebal tentunya ya. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih pemeriksaan kulit atau integumen di sini ya. Karena kulit ini adalah suatu organ yang membungkus seluruh permukaan tubuh ya, serta merupakan organ terberat dan terbesar dalam di tubuh manusia ya. Ya kalau misalnya dikelupas, dibeberkan itu pasti yang besar ya, dan berat ya, karena dari berapa lapisan itu ya, kalau misalnya ditimbang ya paling berat ya, karena banyak organ jaringan-jaringan otot yang melekat pada lapisan kulit ya. Berat dari organ ini dari penelitian ya kurang lebih adalah 16% dari berat tubuh, dan luas penampangnya adalah 1,5 meter kubik sampai ke 2 meter kubik kalau dijabarkan ya. Jadi kalau berat organ 16%, bisa dibayangkan ya, kalau semisal beratnya 100 kilo, ya berarti kulitnya saja itu adalah 12 kilo. Kalau 50 berarti 8 kilo. Ya. Nah, jadi cukup berat ya kalau dibandingkan dengan jantung, paru, ginjal, ya pasti berat dari kulit ini ya. Ini bagian dari integumen ada dua ya, cutaneous dan accessory structure ya. Cutaneous membran tadi yang seperti saya bahas di awal ya. Sorry yang pelengkapnya nanti ya. Untuk pemeriksaan fisik pada integumen ya, ini mencakup teknik inspeksi dan palpasi ya. Jadi dilihat dan dituk ya sini ya. Inspeksi merupakan tindakan untuk melihat bagian yang akan diperiksa, dan palpasi merupakan tindakan untuk meraba bagian yang akan diperiksa ya. Di inspeksi sama ya, untuk dilihat ya adakah kemerahan, adakah luka, memar dan sebagainya, baru dipalpasi ya. Ada tahanan atau enggak, ya ada pembengkakan atau tidak, ada nyeri tekan atau enggak ya. Terus yang dilihat ya salah satunya adalah rambut ya. Itu ya dilihat ya, dipahami anatomi rambut ya. Ada akar rambut, ada kutikula, dan ada lapisan retikuler ya. Batang rambut, bulbus folikel rambut, bulbus papiler rambut. Jadi normalnya ya, manusia itu tidak cowok tidak cewek pasti memiliki rambut di kulitnya. Hanya lebat atau tidak, banyak atau tidak, itu saja yang membedakan. Ketika jaringan lapisan kulitnya itu mulus, dalam arti tidak ada rambutnya, itu berarti ada masalah itu ya, dan itu perlu diperiksa ya. Kan berarti kalau misalnya cewek berarti nggak harus punya rambut ya, itu tidak ya, karena banyak sekali di akhir-akhir ini ya yang di waxing ya, atau dibersihkan rambutnya, dan itu sangat beresiko sekali, bisa menyebabkan iritasi pada kulit ya. Fungsi rambut sudah jelas ya, kalau di kepala itu sebagai mahkota dan bisa menjadi pelindung dari sinar matahari semisal keluar ya. Jadi panas itu tidak langsung menyengat di kepala ya, karena kepala di dalam kepala itu banyak organ-organ penting, salah satunya otak juga di sini ya. Setelah dari rambut ya ke lapisan bawahnya itu kulit ya. Jadi tadi sempat disinggung ada epidermis, dermis, dan hipodermis ya. Jadi fungsi kulit banyak ya.
sebagai indera praba yang misalnya dari tangan ya, itu ya mengatur suhu dalam tubuh ya, melindungi ketika suhu ekstrim ya, panas atau dingin ekstrim ya, tubuh memiliki fungsi untuk melindungi ya. Mengatur aliran darah juga, pelindung organ otomatis ya, untuk mensintesa vitamin ya, salah satunya vitamin D ya, disintesa melalui kulit, dan adanya sekresi keringat ya. Itu yang salah satunya dari fungsi dari kulit di sini. Ini salah satu bagian kulit juga yang kita fokus ke tangan dan kaki, yaitu apa itu kuku ya. Jadi paling tidak di pemeriksaan integumen teman-teman juga nantinya harus memeriksa dari kuku klien ya. Yang mudahnya itu panjang atau pendek nih kukunya. Kalau panjang ya harus dirapikan karena takutnya di situ di bawah lapisan kuku ini bisa bersembunyi banyak bakteri dan kuman sehingga harus dibersihkan ya. Ini anatominya ada metrik, lunula, dan ada sel epitel lunak ya di bawah dari kukunya di sini ya. Ya, fungsi kuku jelas yang pertama melindungi ujung jari ya. Ujung jari di sini ya, baik tangan ataupun kaki sebagai barrier juga, dan juga bisa beberapa menjadi fungsi kosmetik ya, biasanya dicat ya, dikotek ya, dihias dan sebagainya ya. Walaupun itu juga ada beberapa penelitian yang mengatakan ada resiko juga ya, ketika sama seperti mentato ya, tapi pada kuku ya. Kalau kulit sudah jelas ya, bisa dijelaskan ya, banyak resikonya. Kalau kuku juga ada beberapa yang beresiko, tergantung itu ya, kosmetikanya itu yang menetap atau tidak ya. Oke, kita fokus pada pengkajiannya. Bagaimana mengkaji? Tentunya sama ya mekanismenya, kita tanyakan riwayat dulu ya, entah riwayat penyakit ya, riwayat kesehatan dari si klien ya. Tentukan statusnya ada keluhan atau tidak. Kalau misalnya ada nyeri, cek PGRST-nya seperti apa ya. Riwayat alergi misal ada, riwayat keluarga terkait gangguan kulit seperti gatal-gatal dan sebagainya, itu juga dikaji. Terus kebiasaan hidup terkait pola kebersihan, pola makan juga penting ya. Kalau pola makan hubungannya misalnya dengan alergi, kalau pola kebersihan diri udah jelas ya, terkait kebersihan dari tubuh ya. Misal ada keluhan dia tubuhnya memerah, memar ya, banyak ininya jamurnya di kulitnya. Ya ternyata kebiasaan hidupnya memang jarang mandi ya. Mandi kalau tidak disuruh, tidak diingatkan nggak mandi ya. Mandi merupakan kebutuhan yang ya bisa ditunda-tunda misalnya. Nah, itu menjadi masalah juga ya. Jadi mandi sangat penting ya untuk menjaga kebersihan dari tubuh ya. Itu ya. Terus terkait riwayat pemeliharaan kesehatan juga penting sih untuk dikaji ya. Kita beranjak ke patofisiologinya ya. Di sini ya, variasi warna ya, ini ya, apakah kulit kalau putih terus cenderung ke gelap, terus ada yang langsat kuning dan sebagainya, apakah itu mempengaruhi? Secara penelitian berapa itu juga bergantung kadarnya ya. Jadi kadar-kadar dari melanin dari tubuh dari setiap manusia juga terkadang berbeda-beda ya. Dekat ini bisa ya seperti warna-warna ini ya, manusia atau orang di daerah tropis biasanya. Juga tipe melaninnya lebih maksimal ya. Ini juga dalam penelitian dikatakan yang paling bisa beradaptasi dengan baik yaitu yang di posisi dari melaninnya yang bagus, yaitu yang warna coklat ini. Ya, jadi sangat mudah beradaptasi. Ya, kalau mulai membiru biasanya itu karena hubungannya dengan HP ya, atau adanya penyakit di jantung misalnya ya, atau adanya memar, adanya perdarahan dalam tubuh itu juga bisa. Kalau sudah mulai memerah biasanya ya, kadar O2 oksigen mulai turun ya, itu bisa adanya demam ya, kedinginan dan sebagainya. Kalau kuning adanya hiperbilirubin ya, bisa cenderung ke hepatitis nanti ya. Kalau hipopigmentasi, hipomelanin atau bisa dikatakan albino ya, itu biasanya putih sekali ya, itu tidak ada kadar melaninnya di sini ya. Terus ada juga lesi ya, ada perlukaan. Ini ada makula tidak teraba, makula menonjol misalnya ya, ada nodulus, tonjolan berbatas tegas ya. Seperti apa itu nodulus ini ya, seperti
adanya seperti bukan tumor ya, apa seperti jerawat dan sebagainya di sini ya. Ada vasikula, pustula, spus, dan adanya ulkus juga ada luka di sini ya. Ini ada contoh penampang dari kuku ya, kalau tadi kulitnya ada kuku ya, ada jenis-jenis ininya ya, pikenil ya, ada clubbings, beus, ada quelonica, ada paronychia ya. Ini kalau clubbing ya, jadi mendul ini ya, seperti binduk kayak gini ya. Itu contoh clubbing ya. Kalau fitting nail ini seperti ini ya. Jadi adanya ini yang cenderung ke dalam ya, di samping-sampingnya ini ya. Ada bios nail ya, di sini ada melindung ini ya. Nah, ada batasannya ini seperti bengkak ya, di gelombang ini ya, bengkaknya ya. Kolikia ini seperti ini ya, retak-retak kayak gini ya. Retak-retak. Ada paronkia ya, ini seperti ini ya, yang sini ya. Jadi seperti ada retak dan itu cenderung ke bawah ya, nempel, dan itu ada pembengkakan di area jaringan ya. Itu contoh-contoh ini ya, kulit ataupun kuku yang bermasalah ya, kurang lebih itu ya. Jadi nanti semisal akan melakukan pemeriksaan, pahami dulu ya fungsinya, pahami anatominya, dan benar-benar dipastikan ini benar-benar bisa dilakukan pemeriksaan atau tidak ya. Dengan inspeksi ya otomatis dilihat ya, perubahan enggak ya, ada tayang tidak, ada stress mark atau tidak, ligo, tanda lain dan sebagainya ya. Jenis kulit dipahami ya, kalau di tropis seperti apa, ada lesi atau tidak ya, baik lesi primer ataupun ada sekunder ya, dari misalnya efek dari penyakit perlukaan. Selain itu juga dilihat adanya ruam kulit, kondisi rambutnya seperti apa ya, kondisi kukunya juga seperti apa. Kalau palpasi dipastikan dilaba teksturnya, kelembapannya. Tentunya kulit yang bagus itu yang lembab ya, yang tidak terlalu kering ataupun tidak terlalu basah. Temperaturnya tentunya normal ya. Turgor dan mobilitas kulitnya bagus, akralnya bagus, baik ya, hangat ya. CRT capillary result testnya ketika kuku ditekan itu kurang dari 2 detik ya, untuk warnanya itu merah dan kembali ya. Terus dicek adanya edema atau tidak ya. Kurang lebih itu sekilas terkait pengkajian di area integumen atau kulit ya. Kita bisa lanjut diskusi terkait pemeriksaan ini ya. Kita sambung di lain waktu nanti. Terima kasih.